kelompok 3. Sekarang kami sedang mau mewawancarai salah satu UMKM di Medan yang bertepatan di Jalan Jamin Ginting, Simpang Kampus USU Medan, yaitu di Percetakan Indriani. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bapak, kami dari mahasiswa STIE Eka Prasetya Medan dari jurusan akuntansi. Kebetulan di semester 5 ini kami ada memenuhi proyek UAS untuk mewawancarai Bapak yang salah satu UMKM yang ada di Medan. Boleh perkenalkan diri Bapak siapa? Ya, terima kasih anak-anak udah kalian beri kesempatan untuk hari ini kalian datang berkunjung ke perusahaan yang saya pimpin saat ini. Ya, nama saya Bapak Lasman Simbolon. Ya, tempat tinggal di Medan yang beralamatkan di Jalan Jamin Ginting nomor 216 Barangbulan Medan. Saya bertanya tentang profil-profil tentang usaha ini ya Pak. Ya, yang tadi perusahaan Bapak Percetakan Indriani yang beralamat di Jalan Jamin Ginting, Simpang Kampus USU kan Pak. Nah, boleh cerita sedikit nggak Pak? Di mana awalnya Bapak bisa kepikiran buka usaha percetakan ini? Iya, awal saya membuka perusahaan percetakan ini, ya tentunya pasti ada tantangan dan suka duka. Jadi pada saat saya tamat dari sekolah tingkat menengah SMA, saya pada saat itu langsung tidak melanjutkan kuliah lagi. Di situ akhirnya saya memutuskan untuk bekerja sebagai pegawai atau karyawan untuk perusahaan percetakan juga. Jadi itu sekitar tahun 1976 awal itu saya memulai sebagai karyawan di satu perusahaan, tetap juga di sekitar Medan, Jalan Jalan Dr. Mansur. Di situ saya memulai karir sebagai pegawai karyawan kurang lebih dari 6 tahun. Jadi setelah itu ada lagi saya memutuskan untuk keluar dari perusahaan tersebut, tujuannya untuk memulai membuka usaha percetakan ini. Nah, di situ saya mulai, sebenarnya ada mitra saya bekerja sama orang. Pada saat itu ada kawan saya dari orang India datang berkunjung ke tempat waktu saya kerja. Jadi pada saat itu dia datang sebenarnya hanya untuk mencetak, tetapi hari pertama, hari kedua hanya dia datang untuk mencetak. Pada hari ketiga dia itu berencana, kebetulan pada saat itu juga dia memang percetakan, tapi pada akhirnya rupanya dia ada rencana dia untuk menjualkan perusahaan dia lagi kembali, sebab katanya dia tidak mampu untuk menjalankannya. Jadi akhirnya waktu dia bapak itu cerita, teman saya itu, saya bilang sama dia, nah, kalau begitu Pak, boleh saya bicara sama bapak empat mata? Ada waktu bapak bilang, oh kebetulan dia langsung merespon, oh bisa Pak, bisa kata dia. Akhirnya saya
memutuskan pada saat itu kalau gitu nanti kita jumpa di rumah bapak saja, aku bilang. Jadi saya pun datang menjumpai bapak itu dan kami cerita di sana pada saat itu. Nah, kalau memang bapak mau menjual perusahaan bapak ini, sayanglah pak dijual. Bagaimana kalau kita kerjasama, aku bilang. Nah, kerjasama artinya saya yang menjalankan usaha bapak, tapi tetap harus bapak percayakan sama saya. Nah, perusahaan ini kita pindahkan ke daerah Jalan Jambing Ginting. Sebenarnya pada saat itu perusahaan dia itu di di Jalan Iskandar Muda. Nah, itu dekat Pringgan. Nah, jadi pada saat itu di sana saya lihat lokasi bahwa tidak kurang mendukung gitulah. Sebab kalau percetakan ini kan harus dia di tempat yang lebih strategis. Artinya strategis punya tempat sekolah-sekolah, karena kan percetakan fotokopi kan terfokusnya ke salah satu sekolah atau instansi pemerintahan gitu, biar mendukung dan bisa berjalan gitu. Tapi sebenarnya ya tergantung kita sebagai pemilik atau pengelola usaha, sebenarnya dimanapun bisa. Cuman hanya saja pada saat itu saya kan masih dibilang pengalaman pada saat itu belum banyak gitu, masih karyawan. Dan pada saat itu pun umur saya masih muda, tamat SMA paling umur 18 atau kurang lebih 19 tahun gitulah istilahnya ya. Jadi kemampuan saya untuk menjalankan usaha itu masih terbatas ilmunya. Jadi hanya saja keberanian pada saat itu, memang ada keberanian, dan karena ada dukungan daripada kawan tadi, dia langsung mempercayakan saja. Istilahnya dia pun ada keyakinan. Akhirnya singkat cerita kami memutuskan kerjasama. Kerjasama artinya bawa semua usaha dia saya pindahkan ke daerah Jalan Jambing Ginting. Di sekitar sini juga dekat lampu merah ya kan. Jadi situlah saya membuka. Akhirnya kurang lebih 2,5 tahun kami kerjasama sama bapak yang tadi. 2,5 tahun kami kerjasama, akhirnya kami putus hubungan. Artinya putus hubungan, dia melepaskan perusahaan dia, dipercayakan sepenuhnya sama saya. Artinya sama bapak saja usaha ini, bapak yang melanjutkan dan bapak yang beli katanya. Jadi itulah memang awalnya saya membuka perusahaan ini, adanya istilah suka dukanya. Dan memang berkat dukungan dan doa ya saya bisa memiliki perusahaan percetakan ini sampai saat ini. Ya gitu aja awalnya anak-anak saya memiliki perusahaan ini ya. Jadi percetakan ini sudah berapa lama berjalan? Apakah ada cerita seru atau tantangan selama ngerjain usaha ini nggak Pak? Iya, jadi kalau percetakan fotokopi ini memang kurang lebih hampir 19 tahun sudah ada, 19 tahun ya, mulai dari tahun berapa ya, dari tahun 2008 lah ya, 2007. Karena seperti yang aku ceritain tadi, kami kerjasama 2,5 tahun, jadi sebenarnya kalau dibilang punya saya sepenuhnya memang udah ada sekitar 18 tahun, tapi kalau dibilang mulai dari awal sebenarnya saya pun udah di percetakan awalnya. Hanya saja kalau memiliki perusahaan kita ini, percetakan ini sudah lebih kurang 18 tahun ya, 18 tahun sudah berjalan. Dan tentunya ya kalau masalah di semua, nanti kalian pun anak-anak pastinya pasti kalau ada nanti kalian diantara kalian berempat ada yang kerja atau ada yang mandiri buka perusahaan sendiri, pasti kalian rasakan juga nanti tantangannya di dalam menjalankan usaha. Pasti ada sama pelanggan, baik di luar dari pelanggan, tantangan banyak. Artinya tantangan gini, bisanya nanti kita ada kerjasama sama konsumen. Jadi kalau dulu sistemnya saya membuka merintis percetakan ini untuk mendapatkan pelanggan itu, saya buat sistemnya jemput bola gitu, artinya saya mendatangi perusahaan-perusahaan atau sekolah-sekolah atau instansi pemerintahan gitu. Jadi saya buat penawaran gitu. Apalagi kalau ada kenalan-kenalan,
Nah, saya kenali, saya buat penawaran percetakan. Contohnya ada buku atau kwitansi atau cetak map, brosur, saya buat. Nah, di situ artinya biar untuk menjaga hubungan kita dengan konsumen itu otomatis, atau untuk memikat hati dia, otomatis kan saya buat penawaran yang menggiurkan. Artinya gini, contohnya kamulah buka sekolah gitu ya, saya jumpai saya dari percetakan Bu, untuk menawarkan jasa percetakan. Kalau memang nanti ada cetakan kita mau cetak brosur atau sebagainya, boleh Bu sama kita, saya kasih nomor HP, saya tinggal, akhirnya ada kerjasama. Nah, di sini awalnya kita baik-baik, tapi karena sudah lama pastinya ada perubahan sistem. Artinya gini, ku buat nanti satu cetakan, saya cetak dari perusahaan ibu umpamanya kan, awalnya sistemnya pembayaran sekali 1 bulan, tapi dalam 1 bulan itu belum tentu nanti pembayarannya lancar gitu. Nah, itulah tantangan. Bisa juga nanti kadang nggak dibayarnya, kadang nanti tinggi dia nggak tahu kita, nah gitu. Nah, itulah kadang tantangan, resiko. Tapi itu semua ya pasti gimana dibilangnya, jalan keluarnya pasti ada semua. Tapi kadang bisa juga jadi buntu, nggak ada penyelesaiannya gitu. Akhirnya kita hanya pasrah saja, udah berdoa. Mudah-mudahan nanti dari tempat lain dapat berkat gitu. Baik, layanan apa saja sih yang paling sering Pak yang dicari pelanggan di sini? Oh, banyak yang dicari. Artinya kalau percetakan ini kan istilahnya udah kebutuhan khusus. Nah, udah seperti makanan, artinya kalau percetakan ini kebutuhan khusus. Contohnya motokopi, pasti nanti ya berkeseluruhan harus motokopi. Baru yang kedua, fotokopi buku pasti sudah harus. Fotokopi undangan, apalagi undangan, kalau nanti pesta-pesta udah wajib, nggak mungkin nggak cetak undangan dan lain-lainnya gitu dia. Kita masuk ke struktur organisasi nih ya Pak. Kalau untuk pegawai, siapa saja sih yang kerja di sini Pak, dan apa saja tugas utama mereka sehari-hari? Iya, jadi untuk saat ini saya memiliki karyawan kurang lebih 2 orang ya. Nah, artinya untuk sebagai pendukung dalam perusahaan itu pasti kita harus membuat karyawan, artinya untuk mempermudah cara kita untuk bekerja. Sebab kalau nggak ada karyawan, kalau hanya kita saja mengelola sebenarnya sih bisa, tapi artinya kurang mendukung, kurang mempercepat proses dalam bekerja kalau tidak punya karyawan. Nah, jadi fungsi daripada karyawan itu ya sebenarnya banyak ya. Ada pekerjaan nanti, pekerjaan siap kita udah mencetak, yang bisa mau di komplet bukunya, mau dijilid, nah itu kita serahkan otomatis sama karyawan, biar untuk dialah yang menyelesaikan semua apa yang telah kita udah kerjakan tadi. Nah gitu, itu fungsinya karyawan tadi ya. Kalau misalnya ada masalah Pak, biasanya siapa yang untuk bertanggung jawab untuk menyelesaikannya? Iya, kalau masalah di dalam pekerjaan, dalam usaha itu otomatis yang menanggung resiko semua pasti si pemilik, si penanggung perusahaan. Tapi bukan berarti artinya kesalahan itu harus kita lihat siapanya, apa penyebab utamanya gitu. Contohnya lah, ada karyawan umpamanya mengerjakan sesuatu, ternyata kerjaan itu salah dibuat dia. Padahal dari awal kan sudah kita terangkan sama karyawan itu bahwa cara mengerjanya, bagaimana membuat yang baik, yang rapi. Otomatis kan kita sebagai pimpinan sudah menyampaikan penjelasan bagi dia. Hanya saja mungkin kadang karyawan ini pada saat kita menerangkan, dia kadang tidak fokus, bisa saja gitu. Akhirnya yang kita terangkan tidak sesuai lagi apa yang dikerjakan, akhirnya tidak pas, akhirnya kan salah gitu. Begitu kita kasih sama konsumen, otomatis konsumen pun komplain. Nah otomatis ya pasti ya yang menanggung risiko kesalahan itu pasti semua pemilik konsumen. Tapi bisa juga sih kita kadang
memperingatkan karyawan itu. Sebab kalau kita tidak memperingatkan karyawan itu, otomatis kan ke depannya pun dia nanti jadi suka-suka gitu. Tidak ada istilahnya kedisiplinan cara bekerjanya. Otomatis pasti kita sebagai pimpinan menegur dia. Tapi menegur dia itu bukan berarti kita menjatuhkan harga diri dia, hanya saja untuk membangun membangun dia ke depannya biar lebih fokus dan biar lebih bijak di dalam menyelesaikan suatu pekerjaan itu dengan baik. Itu dia. Kalau boleh tahu nih ya Pak, di tempat ini ada aturan atau langkah khusus yang wajib diikuti buat tiap pekerjaan? Oh iya, kalau aturan atau langkah khusus sebenarnya tergantung kita sebagai pemilik percetakan ini. Ada juga kadang percetakan ini mempunyai kewajiban ataupun dan lainnya. Cuman kalau kita di sini sebenarnya tidak terlalu membuat suatu peraturan gitu. Sebab kita kan hanya perusahaan mikro, terkecuali tadi perusahaan besar dia, PT dia, itu kemungkinan pasti besar. Sebab kalau di perusahaan PT itu artinya melamar untuk bekerja saja pun di sana kita punya harus syarat gitu. Tidak boleh istilahnya kalau ke perusahaan besar, kalau sudah PT dia, itu tidak boleh kita datang gitu saja, harus punya syarat. Artinya punya syarat itu paling tidak tamatannya harus kita tanya, terus ijazahnya, baru nilainya harus kita lihat, dan kepribadian dia harus kita perhatikan. Itu kalau di perusahaan-perusahaan besar PT gitu. Tapi kalau kita masih berbentuk CP atau UD, kita kan masih di bawah CP, UD masih kita. Kalau di sini sebenarnya tidak punya suatu peraturan yang harus ditentukan, tidak. Contohnya, kalau di sini datang orang mau melamar untuk bekerja, saya terima walaupun hanya tamatan SD, SMP atau SMA gitu. Hanya saja dia siap untuk bekerja, mau kita arahkan, mau kita didik, kita bina, dan dia pun menerima dengan baik. Itu saja kalau di perusahaan kita ini, karena ini masih berbentuk UD. Gimana cara tim di sini ngikutin panduan kerja dalam aktivitas sehari-hari? Ya, kalau panduan untuk karyawan kita yang kita berikan setiap harinya, memang itu setiap sekali 1 minggu kita selalu membuat suatu diskusi. Artinya setiap hari kerja lah, hari Sabtu gitu akhir. Karena nanti sekali-sekali saya membuat suatu diskusi sama untuk karyawan. Artinya tujuannya itu saya buat untuk biar lebih punya tanggung jawab ke depannya karyawan. Jadi kita arahkan dia, selalu kita komunikasi dengan baik, kita memberikan masukan. Artinya contohnya kalau kita lihat ada 3 atau 4 karyawan kita kan bisa melihat perbandingan di antara 4 ini, mana yang lebih bijak, mana lebih bertanggung jawab, mana yang lebih disiplin. Itu untuk menyatu dia, saya kumpulkan. Kadang sekali-sekali saya kumpulkan, saya buat suatu diskusi kecil, saya berikan masukan-masukan, tujuannya untuk membangun orang itu. Karena di dalam 1 minggu itu pasti permasalahan kecil. Itu perlu kita rubah agar ke depannya karyawan kita yang ada 4 orang itu tadi biar bisa menyatu. Dan apa yang kita inginkan, yang harus kita berikan sama karyawan tadi, bisa mereka laksanakan dengan baik dan benar gitu. Itu pasti ada kita berikan masukan-masukan gitu. Oke, baik Pak. Dalam keseharian gimana cara Bapak ngecek kerja tim udah selesai atau belumnya Pak? Itu sebenarnya untuk mencek pekerjaan itu apakah sudah selesai dan benar, itu memang selalu saya cek. Umpamanya ada pekerjaan hari ini, begitu saya serahkan, ini kalian kerjakan ini sampai selesai, dari awal sampai selesai. Nanti sudah siap dipotong, sebelum dikemas ke dalam satu kotak, itu saya cek dulu. Tidak langsung saya biarkan
dikemas orang itu. Artinya kalau udah dikemas kan udah tinggal kirim sama pelanggan kalau mau dikirim atau dijemput pelanggan. Sebelum itu dikemas udah siap dikerjakan, dipotong, saya cek dulu. Artinya tujuannya kita melihat bagaimana kualitas yang dikerjakan karyawan kita tadi. Harus kita perhatikan, tidak boleh kita sepenuhnya membiarkan sama orang itu. Di awal kita serahkan, di akhir harus kita cek dia. Tujuannya biar kita lihat, umpamanya lah ini buku ini ya kan, ini saya kasih sama kalian, ini kerjakan bagus sampai dijilid dipotong. Ini saya cek dulu, saya cek halamannya apakah udah benar. Umpamanya ada 100 buku, belum tentu nanti yang 100 ini nggak ada yang melompat halamannya, bisa terselip, nggak urut dia. Sebab kalau ini langsung kita serahkan sampai ke sana tanpa kita cek, otomatis nanti kalau ada yang salah kan komplit. Untuk menjaga hal seperti itu, otomatis saya sebagai pimpinan saya cek dulu. Saya cek, udah oke semua, oke saya serahkan kembali, udah dibungkus, dikemas rapi, baru bisa dikirim. Itu dia deh. Kalau ada keluhan dari pelanggan biasanya langsung diatasi gimana? Artinya kalau keluhan dari pelanggan itu tergantung motif daripada pekerjaan yang kita kasih. Jadi sama seperti tadi, kalau ada keluhan, mungkin keluhan itu contohnya seperti makanannya itu. Kita pergi ke rumah makan si A, si B, pasti beda rasanya. Di sana lebih enak, di sini lebih enak. Otomatis nanti kan kalau untuk menjaga rasa itu atau kebaikan dari mutu daripada hari kerja itu, otomatis kan harus kita jaga juga. Biar nanti ke depannya tidak ada keluhan. Jadi kalau sudah ada keluhan atau komplain, otomatis dia pun nanti tidak akan bakalan datang, kecewa artinya dia ya kan. Jadi memang itu tidak sempurna, memang pastinya ada di dalam 1 minggu ini pastinya ada komplain antara pelanggan dengan kita. Sebab kualitas cara kerja itu otomatis ada kesilapan kita, kurang memperhatikan hasil daripada kerjaan kita itu. Akhirnya kan sempat terjun sama budak pelanggannya, dilihatnya kurang baik. Otomatis seperti yang bilang tadi, jadi sebelum ada permasalahan terjadi seperti itu, otomatis saya harus mencek bagus-bagus dulu. Tujuannya biar jangan nanti ke depannya konsumen itu tidak ada komplain. Harus betul-betul mutu itu saya kasih dulu bagus, baru saya kasih di bawahnya gitu. Iya gitu. Pernah nggak sih Pak, Bapak ngalamin hal ribet kayak pesanan yang numpuk terus bahan tiba-tiba habis? Iya, kalau masalah pekerjaan yang ribet, artinya ribet itu banyak terkendala gitu ya, agak rumit penyelesaiannya. Ya itu tentunya pasti di setiap perusahaan itu pasti ada kendala seperti itu. Artinya gini, karena nanti ada pesanan cetakan lumayan begitu besar pesanannya. Jadi itu sebenarnya mau karang nanti terkendala di dalam bahan, ya pasti ada itu. Jadi memang itu pernah beberapa kali seperti itu. Cuman hanya saja bisa tetap teratasi. Artinya seperti ini. Pada saat pekerjaan itu masuk sama kita di dalam usaha kita ini, memang kan sudah kita buat perjanjian berapa lama siapnya. Hanya saja mungkin kita hanya yakin saja bahwa bahan itu pasti masih ada standby. Kita kan punya mitra juga di dalam percetakan ini, punya perusahaan lain yang menyediakan untuk bahan-bahan percetakan ini. Terus begitu dapat kita orderan tender besar seperti itu tadi, kita tidak menyangka bahan yang kita butuhkan itu ternyata stoknya sudah tipis di sana. Otomatis untuk mengantisipasi itu di awal pun tadi kita perhitungkan waktu penyelesaian daripada pekerjaan tadi. Jadi untuk menjaga apabila nanti terkendala bahan, waktu itu bisa tetap terpenuhi untuk menunggu kedatangan daripada bahan tadi gitu. Jadi hal-hal seperti itulah kita buat jangkanya untuk mengantisipasi penyelesaian daripada cetakan itu biar jangan nanti terkendala apabila bahannya kurang. Seperti itu kadang kita buat sistemnya.
dia. Selanjutnya saya bertanya Pak, kalau misalnya nih ada karyawan baru, Iya. terus gampang nggak sih jelasin cara kerja di sini? Gimana cara Bapak itu pakai cara apa ngejelasinnya supaya gampang, jadi karyawan bisa paham? Oh, jadi artinya kalau karyawan baru itu memang beda, artinya beda sistemnya. Karena nanti walaupun dia karyawan baru, kalau dia artinya daya tangkapnya cepat masih enak, tapi ada juga karyawan itu daya tangkapnya tidak cepat gitu. Otomatis di situ kan tahunya kita membedakan mana yang lebih cepat nangkap, mana yang tidak. Ya di situ harus memang kita punya kebiasaan artinya kesabaran untuk di dalam penyampaian karyawan tadi. Sebab karyawan itu kan gimana, dia mau kepingin kerja di sini, tapi begitu kita arahkan dia tidak cepat nangkap, masih bingung-bingung gitu. Nah itu harus berulang-ulang kali kita berikan masukan ataupun mengajarinya gitu. Cara penyampaiannya pun kita tidak boleh terlalu keras, sebab kalau terlalu keras pun kita nanti jadi gugup, bisa juga nanti jadi takut dia gitu. Nah, jadi ya kita punya tetap harus merangkul dia. Kita anggap juga dia sebagai saudara gitu di dalam usaha ini, biar dia pun tidak begitu istilahnya kalau kita terlalu tertekan kan kita grogi gitu. Bagaimana biar jangan dia tertekan, kita buat dia sebagai kayak saudara gitu. Jadi dia pun di dalam menjalankan aktivitas dia enak dia rasa gitu. Tidak boleh kita terlalu menekan, harus kita menjaga perasaan dia juga gitu kan. Selanjutnya, gimana cara Bapak mencatat perubahan alur kerja kalau ada perubahan gitu, sistemnya ada perubahan, ada nggak Bapak catat? Kalau perubahan alur cara kerja itu sebenarnya jarang ya sebenarnya terjadi, tapi memang sekali-sekali ada perubahannya. Artinya perubahan itu ya contohnya lah dalam harga di dalam bahan saja pun nanti itu sudah termasuk perubahan itu. Otomatis kan di dalam perusahaan ini kan ada yang karyawan yang kita percayakan gitu. Nah, yang kita percayakan untuk memonitor semua harga-harga, dan kitalah istilahnya sebagai yang memutuskan yang sepenuhnya gitu, penanggung sepenuhnya. Jadi sebenarnya itu di awal kita sudah jelasin sama dia, apabila nanti ada dapat tender atau orderan tiba-tiba harga perubahan itu sudah kita antisipasi, dan dia pun yang kita percayakan tadi sudah dia memahami gitu. Otomatis dia pun tanpa kita arahkan dia pun sudah memahaminya gitu. Dia hanya tinggal memberi tahukan sama kita saja, sebab dari awal pun sudah kita jelaskan. Nah, jadi itu sudah memang kita antisipasi, kita buat ada di dalam karyawan itu sebagai penanggung jawabnya untuk memberitahukan hal-hal perubahan gitu. Nah, tapi sepenuhnya tetap sama kita yang membuat keputusan yang lebih baiknya. Nah, gitu. Terus Bapak pernah nggak kepikiran buat semacam diagram atau gambar buat ngejelasin alurnya gitu, Bapak buat gitu? Nggak ada ya? Kalau seperti itu tidak pernah, jarang kita buat, karena artinya di sini kan alur-alur program itu biasanya di dalam perusahaan besar itu biasanya itu sudah pasti, istilahnya udah dalam sekali sebulan itu pasti sudah ada meeting di dalam satu ruangan, itu pasti sudah ada program-programnya buat. Kalau kita hanya sistem penyampaian di dalam bicara saja, artinya pagi-pagi sebelum mulai aktivitas kita jelaskan begini cara kerjanya, begini, gitu saja. Kalau di usaha kita program seperti itu belum pernah kita buat. Terus menurut Bapak kalau misalkannya nih ada alat visual kayak diagram atau gambar gitu untuk buat jelasin proses kerja, itu bakalan lebih ngebantu atau enggak? Iya, mungkin bisa saja justru lebih membantu ya. Tapi seperti hal yang saya bilang tadi,
kalau kita sudah punya perusahaan yang besar, mungkin sistemnya sudah seperti itu. Ya pasti lebih membantu, apalagi kalau zaman sekarang udah zaman modern ya kan. Artinya lebih mendukung untuk mempermudah cara kerja kita, udah pasti lebih mendukung. Tapi karena saya masih perusahaan mikro, artinya itu belum pernah kita pakai. Nah gitu, hanya dengan sistem pengarahan melalui kata-kata saja kita buat. Gitu. Ya. Nah Pak, jadi alat visual seperti diagram itu yang seperti kami jelaskan tadi dinamakan flowchart. Flowchart itu seperti peta buat melihat langkah-langkah kerja atau alur kerja dari awal hingga selesai menggunakan suatu simbol. Sebelumnya Bapak udah pernah dengar atau udah pernah menggunakan flowchart? Sebenarnya itu sudah saya pernah mendengar, tetapi dengan sistem seperti itu, seperti yang aku jelaskan di awal tadi, jarangnya itu saya buat seperti itu. Dan jarang saya buat menggunakan dengan alat seperti itu. Tetapi karena ini masih usaha kecil, mikro, tetap dengan arahan-arahan hanya melalui kata saja, penyampaian ke dalam karyawan saja. Tapi kalau melalui dengan program seperti tadi, itu masih jarang saya lakukan. Yeah. Jadi kami di sini cuma mau jelasin Pak apa itu flowchartnya, manfaatnya itu semua langkah kelihatan jelas, langkah kerjanya. Terus untuk mengurangi kesalahan, misalnya ada panduan atau kerja lebih terarah. Mana tahu Bapak berminat untuk menggunakan flowchart di UMKM fotokopi ini yang bisa digunakan untuk menggambar proses seperti penerimaan order, proses fotokopi, atau pembayaran dan penagihan. Di sini kami buat contohnya nih Pak. Contoh flowchartnya. Ini gambar ini, bentuk-bentuk ini dinamakan simbol flowchart Pak. Nah, simbol flowchart itu bentuknya itu berbeda-beda dan memiliki arti yang beda-beda juga Pak. Seperti yang awal ini namanya terminator, itu menunjukkan titik awal atau proses awal dan akhir itu Pak. Jadi kalau misalnya ada flowchart ini kan Pak bisa ngarahkan kayak karyawan, mana tahu karyawannya lupa atau apa gitu kan. Jadi contohnya nih mulai bagian kasir, baru bagian kasir menanyakan jenis layanan yang mau dipilih pelanggan tuh Pak apa. Misalnya fotokopi saya buatkan Pak, lalu pelanggan menyerahkan dokumen. Nah dokumen ini oleh bagian kasir dibawa ke bagian operasional. Baru bagian operasional melakukan proses fotokopi, kemudian setelah jadi rangkap dua dokumennya, bagian proses operasional itu mengecek apakah hasilnya udah sesuai atau belum. Kalau belum diulangin. Nah baru setelah udah sesuai, dokumennya itu dikembalikan lagi, diserahkan kembali kepada kasir, dan kasir menyerahkan kembali kepada pelanggan. Lalu pelanggan melakukan pembayaran dan kasir memverifikasi pembayaran dan melakukan catatan gitu ke dalam buku kas. Lalu buku kas itu diserahkan kepada pemilik, baru pemilik memeriksa buku kas tersebut dan kemudian mencatatnya ke dalam buku besar, dan itu selesai. Ini mana tahu Bapak berminat menggunakan flowchart, namanya juga kan karyawan manusia kan Pak. Jadi kadang suka lupa gitu sama alur kerjanya itu sebenarnya kayak mana. Biar untuk mengurangi kesalahan karyawan dan juga ya biar karyawannya juga nggak hilap gitu kan. Kan kita juga nggak bisa setiap harinya terus memantau si karyawan itu. Apalagi kan seperti yang Bapak bilang, karyawan punya daya tangkap itu yang berbeda-beda, nggak semuanya cepat dan ada yang lambat. Dan mana tahu ini Bapak berminat menggunakan flowchart kayak gini, jadi karyawan jadi terarah cepat Pak kerjaannya. Jadi ini harus dari sini ke sini gitu Pak. Ini simbol flowchartnya. Ya, menurut Bapak dari contoh flowchart yang sudah kami jelaskan tadi, kira-kira bakalan membantu kerjaan jadi lebih teratur dan mudah atau malah tambah ribet sih Pak? Ya sebenarnya sih ya seperti yang sudah kamu jelaskan ya, jadi sama saya sebenarnya ini sangat-sangat bagus sekali menurut saya kalau ini diterapkan di dalam satu usaha.
Ya, sebab sudah teratur dia dari awal sampai akhir. Ya kan sudah ada step-stepnya dia gitu. Artinya tujuan ini memang sangat mendukung dan sangat bagus dan mempermudah cara pekerjaan kita. Artinya di sini sudah ditentukan istilahnya orang-orangnya, ya kan. Jadi salah satunya ya apabila ada kesalahan atau kekurangan atau kesilapan, bisa kita monitor di mana dia, di langkah mana dia, ya kan? Iya. Di langkah mana dia yang salah tadi. Nah, umpamanya yang tadi sini atau di sini bisa ketahuan. Nah, jadi semua yang bergabung di sini, yang dilibatkan di sini, tahu kita siapa yang salah. Ya, nah, itu memang tujuannya sangat mendukung. Jadi bisa kita istilahnya tahu siapa yang salah, akhirnya tertuju hanya sama dia saja. Kesalahan itu bisa kita arahkan gitu. Walaupun istilahnya ini kan kelompok, istilahnya kelompok, tapi bisa kita tahu siapa yang salah di sini gitu. Benar sekali. Beda memang seperti yang saya terapkan kalau tidak melalui proses seperti ini kita terapkan di usaha. Nah, otomatis nanti semua kesalahan itu jadi berimbas, kena semua bisa kita buat. Sebab kan yang bekerja di situ semua. Nah, semua sekali kita serahkan gitu. Tapi dengan kalau sistem seperti ini sudah ditentukan dia tabel-tabelnya atau sekat-sekatnya sudah lebih mempermudah. Ya, ini sangat mendukung, sangat bagus sebenarnya sih apabila seperti ini kita terapkan di dalam usaha. Sangat bagus. Ya, sangat bagus. Begitulah ya, sangat bagus kalau seperti ini kita terapkan. Ya, ada lagi? Baik, itu saja pertanyaan dari kami Pak. Kami sangat-sangat berterima kasih untuk Bapak sudah bersedia untuk meluangkan waktunya untuk kami mau mewawancarai mengenai UMKM di percetakan Bapak. Sekian dari kami Pak, ucapkan terima kasih. Makasih ya, Pak. Sama-sama, terima kasih.